mangan wis. Sambilan nasi goreng. Hai, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja. Kalau kalian lagi sakit, semoga cepat sembuh. Kalau kalian lagi utangnya banyak, semoga cepet ketutup ya, jauh utang meneh. Hari ini aku akan membahas tentang introvert dan extrovert. Karena baik dari kalian yang DM, yang Mbak tolong bahas ini, Mbak tolong bahas ini. Karena banyak orang yang bahas tentang introvert dan extrovert secara tiba-tiba. Namanya orang Indonesia kan latah ya, satu bahas, semuanya ikut bahas gitu kan. Kenapa aku tertarik untuk bahas ini? Karena sebenarnya di aku itu extrovert introvert itu teori suwi banget, wes kawa gitu loh, wes sawangan lah coro-coro nih. Jadi banyak dari kalian yang nyuruh aku untuk pesen dulu. BTW studioku baru loh. Setting tempatnya akan sering seperti ini dan ini akan menjadi saksi bisu orang-orang hebat yang akan podcastan sama aku. Amin ya. Doain ya teman-teman. Sebelumnya aku mau pesen guys, aku nge-live banget sumpah. Oke, baik dari kalian yang nyaranin, Mbak ayo dong bahas ini gitu kan. Sebenarnya aku juga barusan nonton tadi videonya seseorang YouTuber yang punya power besar dan dia bahas tentang introvert dan extrovert. Dan buat aku, introvert dan extrovert adalah teori yang udah kawak banget, yang udah nggak, sekarang itu kurang valid untuk mengatakan orang ini 100% dia introvert dan 100% dia extrovert. Sekarang itu nggak bisa mengatasnamakan orang ini full extrovert, orang ini full introvert, nggak bisa. Karena kita lebih menggunakan kata-kata cenderung. Jadi ini normal, ini extrovert, ini introvert. Jadi kita nggak bisa oh ini introvert, gak bisa langsung ngejudge gitu. Tapi kita lebih pakai kata-kata cenderung. Baiklah, ada ciri-cirinya mana introvert, mana extrovert. Dan itu bisa kalian search di Google. Ada banyak banget di buku, ada banyak banget ahli yang menyatakan hal itu. Aku gak akan bahas lagi karena itu informasi udah banyak banget dan udah diparafrase sama orang banyak. Parafrase itu tuh apa? Jadi ketika aku baca kata-katanya sulit dimengerti, tak ubah dengan bahasa aku sendiri, tak sajikan ke orang, itu namanya parafrase. Itu udah banyak banget orang yang ngeparafrasein ciri-ciri syarat seorang introvert atau extrovert. Gampangnya kalau kalian belum paham, introvert itu lebih yang menutup diri, extrovert itu lebih yang welcome sama orang banyak. Contohnya, misal aku permisalannya yang gampang dimengerti, ini biar kalian gampang dimengerti aja. Kalau extrovert itu suka ke tempat dugem, dimana dia lebih ke crowdnya, bisa hahi sama orang banyak. Pokoknya lebih terbuka lah, dia lebih suka tempat rame, terbuka, ramai, renyah, banyak orang. Sedangkan introvert lebih suka yang senja, yang mungkin dia ke coffee shop, yang coffee shopnya nggak bisa yang teriak-teriak gitu loh, yang ngomongnya harus lirih-lirih, yang mungkin pemandangannya itu kebun dan sebagainya, lebih ke seperti itu. Dan kalau di dunia pertemanan, bersosialisasi sama masyarakat, orang ekstrovert itu cuap-cuap terus, cerewet, cangkeman gitu kan, apa aja diceritain, ada aja topiknya gitu kan. Sedangkan orang introvert ya udah dengerin, diem, nanti kalau disenggol-senggol, disendiri-sendiri baru dia ngomong gitu. Orang ekstrovert itu biasanya cocok ditempatkan untuk apa ya, masuk ke organisasi. Dia bekerja sama orang banyak, ketemu orang, pindah-pindah tempat, itu biasanya dia suka. Biasanya orang introvert itu lebih ke yang berhadapan langsung sama komputer, lebih ke benda mati gitu loh. Jadi dia sulit untuk berkomunikasi sama orang. Jadi bukan kesulitan berkomunikasi yang gimana-gimana, tapi dia lebih suka, lebih nyaman untuk gak banyak berkomunikasi sama orang banyak. Orang introvert itu lebih waspada ketika misalnya ada telepon. Orang extrovert ada telepon nggak usah dilihat ya wis angkat aja halo gitu kan. Tapi orang introvert begitu ada telepon kayak dilihat kok nggak tak save ya nomornya, sopo ki, wah jojo iki. Dia lebih pikir-pikir berapa kali untuk ngangkat telepon. Itu lebih mudahnya aja teman-teman, jangan jadikan patokan. Nah orang extrovert itu kalau jadi spotlight, dikasih perhatian orang banyak gitu, dia masih nyaman-nyaman aja, ya udah nggak apa-apa gitu, dia seneng. Tapi kalau introvert dia nggak mau, dia akan sangat nggak nyaman ketika jadi pusat perhatian. Dia lebih suka jadi di balik layar, membangun sesuatu yang nggak kelihatan, dianya nggak kelihatan, tuh dia lebih suka. Nah orang ekstrovert itu biasanya ngambil keputusannya cepat karena mikirnya dia tetap pakai otak, tapi dia lebih cepet kayak ngeluarinnya gitu loh. Sedangkan introvert itu kan mikir berulang-ulang kali. Kalau dari syarat-syarat tadi itu hanya beberapa syarat yang sudah diparafrase dari misal teori, dari buku, dari artikel, dari jurnal dan segala macam. Kalau dari syarat-syarat tadi langsung menentukan seseorang itu introvert, seseorang itu extrovert, itu susah guys. Makanya aku bilang ini teori udah kawak banget. Udah nggak bisa diklasifikasiin langsung 100% orang ini A, 100% orang ini B, itu nggak bisa. Jadi kita lebih pakai kata-kata cenderung itu tadi.
oh kamu itu, oh aku tipe manusia yang cenderung introvert, oh aku tipe manusia yang cenderung extrovert. Karena banyak manusia yang ketika ada di lingkungan A dia bisa menjadi extrovert, ketika ada di lingkungan B dia menjadi introvert. Contoh gampangnya gini, ketika seorang MC sebenarnya dia punya kepribadian introvert, tapi MC itu passionnya dia, public speaking itu passionnya dia. Dia mau nggak mau membungkus kulit luarnya terlihat dia extrovert, ya nggak? Untuk memudahkan jalur kerjanya dia, untuk memudahkan pekerjaannya dia, untuk memudahkan dia di panggung, untuk memudahkan dia dapat duit. Padahal inti dalamnya itu introvert gitu loh. Jadi kalau ada orang bilang aku introvert, nggak bisa langsung 100% aku introvert. Bisanya dibilang apa? Cenderung. Aku lebih ke arah introvert ketika. Jadi introvert itu bukan satu gelondong teori yang bisa diklasifikasiin ke satu orang, tapi introvert extrovert itu adalah salah satu syarat untuk sesuatu yang besar ini loh. Contoh, ketika aku bisa bilang kamu itu orang kaya, berarti kamu punya syarat-syarat. Nah, syarat-syaratnya itu introvert extrovert itu sebagai syarat-syaratnya. Nggak bisa nih gelondongan introvert extrovert. Intinya aku selalu menyampaikan di video-videoku sebelumnya, jangan telan mentah-mentah sebuah informasi apalagi yang ada di YouTube. Bukannya nggak valid, tapi kalau kalian mencari kevalidan, mencari pendidikan, tidak di YouTube. Sekolah, baca buku, baca jurnal yang sudah valid dan tahu sumbernya dari mana, itu pendidikan. Cara belajar orang tuh masing-masing, ada yang auditori, audiovisual, dan macam-macam lainnya. Nah itu loh, jadi ini tuh salah satu sarana aja. Jadi kalian sebagai pembaca, pendengar, pemerhati ya, sebagai pengguna YouTube pun juga harus pintar gitu loh. Jangan handphone doang yang bisa buat nonton YouTube gitu, tapi otaknya nggak ada gitu loh. Ngerti kan? Jadi aku tahu kalian sukanya emang ketika ada orang yang berdiri di depan kamera, kemudian bisa di play videonya, kalian nontonnya antara satu emang berpikir positif dan ingin menjadi pribadi yang lebih baik, tapi antara lain adalah kalian nyacat gitu. Kalian udah tahu nih yang dibahas salah, tapi kalian nyacat. Wow, dicerca, dibully, disalah-salahin, membuat spekulasi sendiri yang membuat orang-orang baca spekulasi, oh ya, akhirnya ikut ngebully kayak gitu kan. Otak-otak kalian tuh kan tainya kayak gitu. Padahal kalian udah tahu salah gitu loh. Nah kalian kenapa sih kok aku selalu bilang jangan telan mentah-mentah? Karena kalian itu ada banyak platform untuk mendapat informasi. Selain di YouTube, misal aku ngomong A, kalian udah tahu salah, kalian sampaikan dengan bahasa yang baik, atau DM aku di Instagram, atau DM orangnya yang menurut kalian salah di Instagram. Tapi kalian juga punya apa ya? Kalian nggak langsung nelan mentah-mentah apa yang aku sampaikan gitu loh kalau kalian tahu itu salah. Itu dia video tentang introvert dan extrovert. Agak panjang ya. Intinya aku bilang introvert dan extrovert adalah bukan suatu teori yang sekarang pakem. Itu adalah sebagai salah satu syarat teori yang lebih besar. Menurutku itu seperti itu. Karena sekarang kita nggak bisa nentuin satu orang ini extrovert, satu orang ini introvert. Membahasakannya lebih ke cenderung introvert, cenderung extrovert seperti itu. Jadi ini bukan hal yang pasti. Kalian nggak bisa nentuin ini si A, ini si B kayak gitu. Dan kalau untuk kasus YouTuber yang bilang mengatasnamakan dirinya introvert, ya mungkin dia kurang edukasi aja, jangan dihujat. Jadi itu pengertian tentang introvert dan extrovert. Gak ada yang paling baik, gak ada yang terbaik dari introvert dan extrovert. Semua ada plus dan minusnya. Dan balik lagi, semua itu gak bisa 100% kamu introvert dan 100% kamu extrovert. Semoga kalian bisa berpikir terbuka setelah menonton video ini. Kapan kita akan cerita tentang beberapa orang yang memanfaatkan embel-embel psikologi untuk dapetin cewek. Seru kan topiknya? Jadi don't forget to like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. See you on the next video. Bye!